Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi balik lagi nih sama aku. Dari sekian lama ya udah nggak konten, hari ini konten lagi. Ini daily vlog aku, jadi kali ini kita akan bahas sekitar kehidupan aku aja. Sekalian nanti kita mau jemput kakak ipar aku sama mau masak ya. Karena di wilayah Tangerang ini cuacanya lagi mendung, aku bangun agak siangan. Nah ini aku mau cuci piring juga dan mau beres-beres juga ya. Nah alhamdulillahnya aku itu punya rumah peninggalan dari kakak aku ya. Jadi rumah ini tuh sebenarnya deket sama ibu aku, cuman karena kakakku udah gak ada, akhirnya aku isi dan melanjuti untuk pembayaran ke banknya. Nah alhamdulillahnya aku gak tinggal sama mertua dan gak tinggal sama ibu aku ya guys. Jadi bebas aja gitu kalau mau ngapa-ngapain, mau bangun kesiangan, mau beres-beres, mau begini begitu. Jadi aku nggak terlalu diatur atau nggak terlalu dikomentarin, karena aku juga bukan orang yang suka dikomentarin gitu atau dibawelin juga. Jadi saran aku buat kalian nih ya, kalau kalian mau tinggal sama mertua atau ibu kalian, itu kalian pikir-pikir dulu perasaan pasangan kalian masing-masing. Takutnya nanti watak dari ibu kalian itu nggak sesuai atau misalkan nggak bisa diterima oleh pasangan kalian. Nah kali ini aku mau cuci piring karena cucian aku nggak bisa ditunda, dan ini pun ya kalau ditunda itu takutnya nanti aku cuci piring itu kesumbat lagi di WC aku, karena aku juga nggak tahu ya ini kenapa bisa kesumbat gitu di WC. Akhirnya jadi banjir ya. Jadi waktu itu aku hampir 2 minggu itu mandi di rumah emak aku karena WC aku itu kesumbat guys, dan WC aku itu WC duduk bukan WC jongkok, dan suami aku juga susah banget ya kalau misalkan mau BAB di WC duduk. Nah kali ini aku jadi inisiatif buat kalau misalkan habis makan itu selalu langsung dicuci gitu. Nah kalian tahu gak sih sekarang tuh lagi ada berita ya, ini soal menantu perempuan dan ibu mertuanya. Jadi si menantunya ini membunuh si ibu mertua karena katanya sakit hati. Dan sekarang banyak banget ibu muda atau para menantu itu yang curhat di sosmed kalau mereka itu kurang cocok sama mertuanya. Itu banyak banget, bukan cuman 1-2 orang. Jadi untuk teman-teman nih ya, untuk para laki-laki kalau misalkan siap berumah tangga itu harus siap dengan menyediakan tempat tinggal gitu ya. Takutnya nanti nggak cocok lah pasangan kalian sama ibu kalian, atau kalian nggak cocok sama ibunya dari pasangan kalian. Dan pernah temen aku cerita kalau misalkan dia nggak diperlakukan baik sama mertuanya, dimana si ibu mertuanya ini cemburu sama menantunya ini, apalagi kalau masalah gaji, apalagi kalau masalah jajan-jajan. Dan ibu mertuanya pikir uang anaknya cuma habis untuk jajan si menantunya ini, padahal uangnya ini udah dikasih ke si ibu mertuanya untuk masak. Tapi tetap aja temen aku itu serba salah ya. Nah makanya dia lebih milih ngontrak ketimbang tinggal sama keluarga si laki-laki ini. Pernah ada satu kejadian di mana temen aku itu beli bakso satu karena uangnya nggak cukup kalau untuk beli banyak. Nah akhirnya temen aku makan di tempatnya ya. Kalau misalkan dia makan di rumahnya cuman bawa satu, itu ibu mertuanya pasti ngomelin dia, katanya uang anakku cuman habis untuk jajanmu saja, padahal uangnya itu udah dikasihin dan udah dibagi rata sama si suaminya ini. Pernah ada kejadian dimana teman aku ini bangunnya kesiangan karena dia juga lagi nggak enak badan, dan dia juga akhirnya nggak beres-beres, nggak nyuci, nggak rapi-rapi rumah, tapi akhirnya ujung-ujungnya dia disindir abis-abisan sama mertuanya.
katanya kamu itu cuman bisanya tidur doang, nggak bisa beres-beres, padahal dia baru 1 hari itu aja dia nggak beres-beres dan nggak bersih-bersih. Jadi sebenarnya aku kasihan banget sama temen aku, tapi aku nggak bisa bantu banyak dan nggak bisa ikut campur dalam urusan rumah tangga. Dan ini ada berita yang lagi panas banget. Ini judulnya lantaran sakit hati, wanita di Kendari tega bunuh ibu mertuanya dengan menyewa pembunuh bayaran. Jadi untuk siapapun, kalau misalkan kalian berbicara itu jagalah lisan kalian ya teman-teman. Jadi ini aku akan cerita ke kalian. Seorang perempuan namanya Nopi Damayanti, umurnya 24 tahun, menghabisi nyawa ibu mertuanya yang bernama Mirna, umurnya 51 tahun. Nah, kejadiannya ini terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, dari motifnya, Nopi merasa sakit hati selama menjadi menantu dan tidak pernah dianggap oleh mertuanya. Nopi juga sering dituduh berpoya-poya dengan uang suaminya, hingga menghalang-halangi suaminya untuk memberikan uang kepada keluarganya. Untuk melancarkan aksinya, Nopi ini menyewa seorang eksekutor bayaran atau pembunuh bayaran, yakni CM, pria berusia 21 tahun. Kepada pihak kepolisian, Nopi memberikan laporan bahwa ibunya menjadi korban pembegalan untuk menutupi kasus pembunuhan yang ia rencanakan. Dan di sini aku juga udah selesai untuk cuci piring. Di sini aku juga mau jemput kakak ipar aku dari rumah sakit, sekalian nganterin ponakannya dari suami aku ini untuk pulang ke rumah ibu mertua aku. Nah, alhamdulillah banget ibu mertua aku ini baik banget, cuman karena tempat kita nggak bisa karena aku nggak bisa tinggal di rumah dia, karena suami aku juga tinggal di rumah aku, dan di rumah aku juga nggak ada yang nempatin gitu. Nah, alhamdulillahnya tempat aku ini sekarang deket ya sama kerjaan suami aku yang sekarang. Nah, di kawasan Balaraja ini jalannya ya itu nggak ada penerangannya sama sekali guys, jadi rawan banget itu kecelakaan. Nah, buat teman-teman nih yang dari daerah manapun atau dari daerah kota Tangerang ke Balaraja itu jangan kaget kalau misalkan lampunya itu tidak ada. Dan ini udah agak sore ya, aku baru pulang nih. Ini aku mau masak langsung karena bentar lagi suami aku mau pulang jam 7 malam. Ini aku udah beli ayam, kemudian daun kemangi sama bawang putih. Nah, biasanya aku itu nyetok teman-teman untuk sayuran, tapi karena aku lagi nggak bisa bolak-balik pasar, akhirnya aku bolak-balik tukang sayur yang ada deket di rumah aja gitu ya. Jadi mau langsung kita kebut aja. Ini aku mau bersihin si ayamnya dulu, ngupasin bawang sama metikin si daun kemanginya ini. Nah, kita lanjut sama cerita tadi. Jadi pada saat kejadian, korban bersama dengan menantunya tengah berada di dalam mobil. Nah, kemudian sang eksekutor yang telah ia bayar berpura-pura menjadi begal untuk menghentikan kendaraan korban. Ia memberikan ancaman kepada korban sebelum akhirnya membunuh dengan cara menjerat leher, lalu menikam dengan pisau dapur sebanyak 10 kali. Untuk meyakinkan bahwa Mirna ini menjadi korban pembunuhan oleh begal, sang eksekutor juga turut mengambil barang korban, yakni berupa emas dan juga telepon genggam. Dan kemudian si Nopi ini ditinggal di pinggir jalan bersama dengan ibu mertuanya yang telah terluka parah. Kemudian ia berpura-pura meminta tolong kepada pengendara yang lewat agar membawanya ke rumah sakit. Nah, si ibu mertuanya ini ternyata sudah meninggal saat dalam perawatan di rumah sakit. Dan berdasarkan info yang dihimpun, sebelumnya Nopi memberikan tawaran imbalan sebesar 75 juta kepada CM dan memberikan uang muka senilai 10 juta sebelum melakukan pembunuhan. Atas perbuatannya tersebut, kini keduanya dijerat dengan pasal 430 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dan untuk teman-teman, jagalah lisan kalian sebelum menyakiti hati seseorang, karena kita nggak tahu nih ya, itu mana ucapan kita yang bikin orang sakit hati sama kita. Nah, ini aku mau metikin daun kemangi. Itu aku beli dua ikat, jadi satu ikatnya itu harganya 1.000. Nah, total belanjaan aku kali ini itu 24.000. Itu lumayan murah ya, karena di tempat aku itu yang mahal sekarang ayam itu kena harga 30 ribuan lah ya, jadi 35an.
Nah, ini aku mau ngebumbu. Resep ini tuh aku dapetin di TokTok. Jadi kemarin aku dapetin resepnya, terus aku praktekin hari ini. Alhamdulillah juga enak banget ya, teman-teman. Nah, ini bawang merah, kemudian ada bawang putih, ada kemiri, kemudian pakai cabai dan pakai jahe sedikit aja ya. Nah, kemudian aku kasih air sedikit biar dia muter nih si pisaunya ini. Dan ini resep aku dapetin dari TokTok ya, dari TikTok. Itu aku dapetin dari TikTok, kemudian aku praktekin karena bahannya juga di tempat aku masih bisa dicari. Itu aku beli ayam setengah, kemudian beli bawang putihnya sama daun kemanginya. Cuman kalau untuk tomat aku nggak beli ya. Untuk tomat dan daun bawang itu aku nggak begitu suka ya sama tomat sama daun bawang. Akhirnya aku cari yang menurut aku suka aja. Nah, ini aku mau numis, jadi aku tumis agak lamaan ya, biar nggak begitu bau bumbu mentah teman-teman. Jadi aku biasa makan di warteg itu bumbunya agak kurang gitu ya sama lidah aku. Jadi aku nggak begitu suka sama masakan yang siap saji, kecuali kayak masakan Padang gitu ya. Kalau masakan Padang aku masih bisa makan gitu ya, karena aku juga sesuai gitu ya sama selera aku. Nah, ini nunggu agak panasan dikit ya. Nah, kemudian kita masukin bumbunya. Ini bumbunya udah aku chopper lumayan banyak ya, tapi ini enggak begitu pedas ya, karena aku juga ngasih gula, kemudian ngasih si bubuk kunyit. Kalau misalkan pakai kunyit yang biasa itu, yang panjang itu nggak begitu halus ya, jadi aku pakainya kunyit bubuk. Nah, ini udah aku masukin karena si bumbunya ini udah agak matang. Nah, aku kasih air sedikit karena si ayam juga ada airnya ya, jadi dia bawa air gitu. Aku oseng-oseng nunggu dia agak mendidih. Nah, alhamdulillahnya suami aku itu orangnya nggak pilih-pilih kalau soal makanan, jadi apa aja dia makan. Jadi suami aku ini tipe orang pemakan segalanya teman-teman ya. Nah, ini enak banget teman-teman ya, apalagi bau daun kemangi. Jadi cuaca kali ini tuh pas banget, apalagi cuacanya lagi dingin, kemudian makan ayam daun kemangi pakai nasi yang hangat. Ini aku balik-balik ya, mau aku tinggal sholat dulu ya. Jadi aku belum sholat nih, ini udah maghrib dan belum mandi juga. Akhirnya aku masak pakai api kecil, dan ini aku tinggal nunggu ya, tinggal nunggu daun kemanginya dimasukin, terus nunggu airnya juga agak surut. Nih aku masukin ya, jadi aku masukinnya agak banyakan biar dia wangi, karena aku juga suka nih daun kemangi, baunya itu khas banget. Aku oseng-oseng, jadi inilah masakan aku. Nah, untuk teman-teman makasih banget udah dengar cerita aku, makasih udah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share videonya ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video nanti.